Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses produk halal atau PPH dalam penyataan mandiri bagi pelaku usaha mikro kecil. Yang pertama yaitu di dalam surat keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021, yaitu ada 5 kriteria di dalam sistem jaminan produk halal. Yang pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu bahan. Yang ketiga yaitu proses produk halal. Yang keempat yaitu produk. Yang kelima pemantauan dan evaluasi. Apakah SJPH itu? SJPH adalah sistem jaminan produk halal, di mana di dalam penjelasan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yaitu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Kemudian pengertian umum. Yang pertama yaitu produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Di sini produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian produk halal. Apakah dimaksud dengan produk halal? Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu proses produk halal. Yang selanjutnya disingkat dengan PPH. Adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, kemudian penjualan dan penyajian produk. Yang keempat adalah bahan. Yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kemudian yang kelima adalah sertifikat halal, di mana sertifikat halal ini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa MUI yang tertulis dan dikeluarkan oleh Majelis MUI. Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat dengan JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Kemudian pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Pernyataan pelaku usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan untuk mendampingi usaha mikro dan kecil di dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Pedoman pelaksanaan PMA nomor 20 tahun 2021. Sertifikat halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria. Yang pertama yaitu produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan proses produksinya secara sederhana. Kemudian pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Yang pertama yaitu produk tidak beresiko. Apa yang dimaksudkan produk tidak beresiko? Produk tidak beresiko yaitu menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya yang memiliki kriteria bersertifikat halal dan termasuk dalam daftar positif, tidak menggunakan bahan berbahaya dan telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.
Yang kedua yaitu proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki kriteria yaitu menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis. Kemudian proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi dan lokasi tempat dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH. Sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yaitu yang pertama, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Kemudian standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Kemudian PPH, adanya pendampingan PPH. Penerapan SJPH bagi UMK dalam mengajukan sertifikasi halal terdiri dari produk, kemudian bahan, dan PPH. SK Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 yaitu kriteria sistem jaminan produk halal, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha, di mana komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak perusahaan untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan produk halal dan bertanggung jawab meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan atau fatwa MUI. Kemudian unsur komitmen dan tanggung jawab, yaitu yang pertama kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak, kemudian pembinaan sumber daya manusia. Kemudian kebijakan halal adalah pernyataan tertulis komitmen pelaku usaha, manajemen puncak, perusahaan untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal, menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikat halal secara berkesinambungan dan konsisten. Kemudian kebijakan halal pelaku usaha mencakup menetapkan kebijakan halal, melaksanakan kebijakan halal secara konsisten, memastikan kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personal dalam organisasi, kemudian mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak yang terkait. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen puncak, yaitu menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan yang berkelanjutan, kemudian menetapkan dan meregistrasi penyelia halal, memastikan semua personal menjaga integritas, kemudian integritas halal termasuk pemasok dan distributor, kemudian menetapkan tim manajemen halal, tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang disertai bukti tertulis. Kemudian pembinaan sumber daya manusia, perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan atau peningkatan kompetensi bidang halal. Yang kedua yaitu ketentuan bahan. Ketentuan bahan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 sampai 20, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 62. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal yaitu dibedakan menjadi 4. Ada bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, di mana bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong berasal dari hewan, tumbuhan, dan mikroba. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi atau proses biologi atau proses rekayasa genetika. Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali berasal dari alam, berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan, dikategorikan tidak beresiko, mengandung bahan yang diharamkan, tidak tergolong berbahaya, serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Kemudian ketentuan bahan. Untuk dokumen pendukung bahan,
Dokumen pendukung untuk bahan yang digunakan harus valid atau masih berlaku. Kemudian dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produk yang bebas dari babi yang dikeluarkan oleh produsen dan bukan dari distributor atau supplier. Kemudian proses produk halal atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Di sini dibedakan menjadi lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, di mana lokasi itu wajib dipisahkan dari lokasi penyembelihan. Kemudian tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kemudian tempat pengolahan meliputi penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk, dan proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Kemudian tempat penyimpanan meliputi penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan, sarana yang digunakan untuk menyimpan bahan dan produk. Kemudian tempat pengemasan meliputi bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk, sarana pengemasan produk. Tempat penjualan meliputi sarana penjualan produk, proses penjualan produk. Tempat penyajian yaitu meliputi sarana penyajian produk dan proses penyajian produk. Kemudian ketentuan pemisahan alat untuk proses produk halal, di mana alat pengolahan wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian. Kemudian yang kedua menggunakan sarana yang berbeda untuk halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Kemudian yang keempat adalah memiliki tempat penyimpanan tersendiri untuk yang halal dan tidak halal. Alat proses produk halal wajib dijaga kebersihan dan higienis, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal. Setiap bagian peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan PPH wajib dijamin tidak terbuat dari bahan yang tidak halal. Dilarang menggunakan alat penolong dari bahan tidak halal, misalnya sikat atau kuas dari bulu babi. Kemudian alat pendistribusian wajib memenuhi persyaratan, yaitu tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, kemudian memelihara tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Ketentuan pemisahan alat proses produk halal. Alat penjualan wajib memenuhi persyaratan tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan digunakan untuk penjualan produk tidak halal, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Alat penyajian wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal. Yang kedua yaitu menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Kemudian yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat tersendiri untuk yang halal dan tidak halal. Prosedur proses. Yang pertama yaitu pembuatan rencana produksi atau worksheet harus mengacu pada matriks bahan. Kemudian bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal hanya yang terdapat dalam produk bahan. Kemudian lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang label. Kemudian produk halal bahan dipastikan terbatas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, maka prosedur pembersihan dipastikan dapat menghilangkan atau menghindari produk dari kontaminasi silang. Bila ada produk yang tidak diverifikasi mengandung turunan babi, alat dan lini produksi dipastikan benar-benar terpisah.
Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi. Yang kedelapan yaitu catatan produksi disimpan dan didokumentasi dengan baik. Prosedur PPH yang pertama yaitu mensosialisasikan prosedur PPH kepada semua pihak terkait, mendokumentasikan bukti sosialisasi, melakukan evaluasi efektivitas prosedur PPH secara berkala, kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, memiliki prosedur identifikasi analisis bahaya ketidakhalalan dalam PPH, dan penetapan titik kritis serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut. Kemudian menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil evaluasi serta batas waktu penyelesaian. Menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual kepada konsumen. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka dilakukan penarikan. Yang pertama yaitu produk tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diproses ulang, downgrade, atau diformulasi sebagai produk halal. Yang kedua, produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Kemudian produk harus dimusnahkan. Yang keempat adalah produk. Produk wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Wajib menghasilkan produk atau bahan yang halal. Sertifikat halal tidak untuk nama produk yang mengandung nama minuman keras, misalnya root butter, es krim rasa rum raisin, bir 0% alkohol. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Nama produknya mengandung kata-kata yang berkonotasi vulgar. 5 hal wajib dalam PPH. Yang pertama, bahan baku, dipastikan bahwa bahan bakunya itu adalah bahan halal. Yang kedua yaitu proses produksi, tidak tercampur antara bahan atau barang yang najis dan haram serta halal. Kemudian yang ketiga yaitu alat, tempat, dan fasilitas produksi harus terpisah dari kemungkinan kontaminasi barang haram. Penyimpanan yaitu produk halal harus disimpan terpisah dari barang yang najis atau haram. Distribusi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan terhindar dari kontaminasi barang haram dan najis. Seperti di dalam alur proses produk halal, temukan titik kritis setiap produk proses berikut. Jadi ini ada 3 contoh. Kemudian setiap contoh ini memiliki titik kritis di dalam prosesnya. Misalnya di dalam pembuatan keripik nanas, titik kritis itu terdapat di dalam ketika mencuci dengan air, kemudian meniriskan, dan kemudian setelah digoreng ditiriskan dengan didinginkan. Nah, itu titik kritis di dalam pembuatan keripik nanas. Sedangkan titik kritis di dalam proses pembuatan manisan kering nanas itu ada 3 titik kritis. Yang pertama yaitu pencucian pertama, yang kedua titik kritisnya di dalam pencucian yang kedua, dan kemudian titik kritisnya di dalam pengeringan pertama dan pengeringan kedua. Kemudian proses pembuatan sari buah nanas, ini titik kritisnya berada di dalam pencucian, kemudian pengepresan dan pengeringan, kemudian pengendapan, setelah itu di dalam pengemasan. Alur proses produk halal. Di dalam proses pembuatan nanas, di sini titik kritisnya itu ketika
nanas dicuci, kemudian diparut, kemudian dicampurkan antara gula dan pektin, kemudian didihkan, kemudian menjadi selai. Kemudian di dalam pembuatan sirup nanas, titik kritisnya yaitu ketika di dalam pencucian, kemudian pencucian pertama, pencucian kedua, pengeringan pertama, dan pengeringan kedua. Pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, melakukan audit internal minimal setiap 1 tahun sekali untuk pemantauan penerapan SJBH. Kedua, yaitu melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJBH. Yang ketiga, memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Yang keempat, memelihara bukti pelaksana audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Yang kelima, yaitu melaporkan audit sebagai kaji ulang manajemen. Alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Di sini ada contoh dari ikrar atau pernyataan dari pelaku usaha serta rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya.